Halo, sobat anime yang nggak sanggup beli server Queen, malah beli bembeng. Waduh, modal dikecok. Masa mau dekati doi pakai bembeng? Waduh, waduh, kena tolak lah. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Martial Peak. Oke, langsung aja yuk kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya, yang saat ini menikmati tubuh gadis-gadis cantik dari berbagai macam sekte, yang mana para gadis-gadis ini pun memiliki body yang aduhai mantap. Tapi, giliran si gadis manis ini yang akan dikeluarkan serangganya oleh Yang Kai pun mengatakan lebih baik tak usah melepaskan baju. Ntar ai ngaceng lagi. Waduh. Mendengar hal itu, gadis manis ini pun bersyukur. Yang Kai pun menggunakan penutup matanya agar dirinya terhindar dari zina mata. Waduh, haram, haram, haram. Yang Kai yang menggunakan penutup mata untuk Su Xiao, dirinya pun diprotes oleh gadis-gadis lain yang telah ia cicipin. Yang Kai pun beralasan hal ini ia lakukan agar dirinya tidak ingin menodai pertemanannya dengan saudara Chen yang memang menyukai gadis manis ini. Tapi hal itu pun tidak dapat diterima oleh gadis-gadis lainnya yang telah ia cicipi. Para gadis-gadis ini pun menduga kalau Yang Kai ini sengaja ingin mencicipi tubuh mereka. Hal itu pun tidak disanggah oleh Yang Kai, yang membuat Yang Kai pun harus dikeroyok oleh para gadis-gadis manis. Setelah urusan Yang Kai dengan para gadis-gadis telah selesai, kini Yang Kai pun memberikan beberapa obat-obatan yang ia miliki. Di sini Yang Kai pun juga bertanya kemana si kampret yang satunya lagi, yang berasal dari Sekte Sword. Yang Kai pun juga bertanya dan mengatakan kalau si kampret itu mengirimkan temannya untuk mengambil obat-obatan milik Yang Kai beberapa waktu lalu. Tapi Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya ini jago dan telah mengeksekusi orang itu. Mendengar hal itu, Chen pun terkejut. Ia mengatakan kalau si kampret itu memang terlalu kampret, hanya karena obat-obatan sampai-sampai dirinya pun berbuat sejauh itu. Hal itu pun dibenarkan oleh si gadis cantik dari Sekte Bunga. Ia mengatakan, jika kalau mereka sampai saat ini masih bersama dengan si kampret itu, mungkin saja mereka akan dijadikan tumbal oleh si kampret itu. Setelah urusan Yang Kai di sini selesai, Yang Kai pun ingin pergi dari kelompok ini. Gadis montok ini pun merasa bersalah. Apakah Yang Kai akan pergi karena telah dihajar rame-rame oleh para gadis-gadis lainnya? Hal itu pun disanggah oleh Yang Kai, dirinya pun pergi karena ada alasan pribadi. Si gadis rambut hitam ini pun yang menjadi budak Yang Kai, ia pun ingin pergi bersama Yang Kai, tapi Yang Kai pun mengatakan untuk tidak perlu ikut. Yang Kai di sini pun mengatakan kalau dirinya masih memiliki dendam dengan Sekte Iblis. Tapi jika si gadis cantik ini ingin membalaskan dendamnya karena telah dieksekusi rekan-rekannya, Yang Kai pun mempersilahkan agar si gadis cantik ini untuk datang ke Sekte Sky Heaven. Tapi hal itu pun disanggah oleh si gadis cantik ini. Ia mengatakan kalau dirinya tidak memiliki dendam dengan Yang Kai. Yang Kai di sini pun bersyukur, tapi ia pun mengatakan kalau hadiah yang ia berikan ini tidak dapat ia lepaskan, karena dirinya juga tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Hadiah yang dimaksud ini adalah segel budak itu. Setelah memberikan salam perpisahan, Yang Kai pun pergi bersama si gadis rubah. Su Xiao yang melihat Yang Kai pergi bersama seorang wanita dari kerajaan Tianlang, dirinya pun bertanya-tanya kenapa Yang Kai tidak membiarkan gadis itu bersama kelompok mereka saja. Apakah gadis itu dapat dipercaya atau tidak karena berpergian bersama Yang Kai? Chen yang tidak tahu dengan hal itu, dirinya pun bertanya kepada si gadis cantik ini. Tapi gadis cantik ini pun acuh dengan Chen. Melihat itu, gadis montok dari Sekte Asura ia pun menebak sepertinya mereka memiliki suatu kisah yang menarik selama mereka bersama beberapa waktu lalu. Yang Kai yang pergi bersama si gadis rubah ini, tiba-tiba gadis rubah ini pun berhenti berjalan, yang membuat Yang Kai bertanya-tanya kenapa si gadis ini tiba-tiba diem-diem baik, merajuk atau bagaimana. Gadis rubah ini pun mengatakan kalau Yang Kai seharusnya tidak melakukan hal ini untuk membantu dirinya. Balas dendam lah maksudnya. Ia juga mengatakan seharusnya Yang Kai tetap bersama kelompok itu.
dan hal itu pasti akan lebih aman untuk Yang Kai. Di sini Yang Kai pun memainkan suatu perannya. Ia mengatakan kalau dirinya melakukan hal ini bukan berarti dirinya peduli dengan si gadis rubah. Yang Kai juga mengatakan kalau secara alami si gadis rubah ini pun masih menjadi musuh, dan hal itu membuat dirinya tidak dapat memiliki alasan untuk melindungi si gadis rubah ini. Pun awalnya berpikir kalau Yang Kai ini terlalu peduli dengan dirinya. Ia pun kecewa dengan jawaban yang diberikan oleh Yang Kai. Tapi tiba-tiba Yang Kai pun gercep dan langsung merengkul si gadis rubah. Yang Kai pun mengatakan, kau pikir perasaan telah tumbuh di antara kita? Waduh. Gadis rubah ini pun yang terkejut dengan sikap agresif Yang Kai membuat wajahnya pun memerah. Ia mengatakan kenapa Yang Kai masih peduli dengan dirinya kalau tidak memiliki perasaan. Yang Kai di sini pun mengatakan kalau si gadis rubah ini masih menjadi budaknya, jadi hal itu adalah sesuatu yang wajar. Hal itu Yang Kai pun juga mengatakan bukan cuma satu alasan saja. Dirinya sengaja meninggalkan kelompok itu karena dirinya ingin mengeksekusi si kampret yang berasal dari sekte Sword. Dan hal itu akan mustahil jika ia lakukan di hadapan kelompok itu. Si gadis rubah ini pun mengatakan kalau si kampret itu cukup kuat karena si kampret itu dapat kabur saat berhadapan dengan saudaranya yang memang terkenal sangat kuat. Ia juga tidak menyangkal kalau Yang Kai ini memang kuat, tapi tetap saja itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Ia pun juga bertanya apa Yang Kai yakin dapat mengalahkan si kampret itu. Dengan pede, Yang Kai pun mengatakan, gua nih MC anjir, masa kalah gitu kan? Kalau MC kalah tamat lah, waduh. Dengan sangat agresif, Yang Kai pun langsung menyentuh pipi dari si gadis rubah. Ia mengatakan kalau dirinya akan membuat suatu keuntungan untuk si gadis rubah ini juga. Sampai nantinya si gadis rubah ini pasti tidak ingin pergi dari pelukannya. Dengarkan gombalan maut dari si kampret satu ini, si gadis rubah ini pun baper. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa hari berjalan, mereka pun bertemu dengan sisa-sisa pertarungan. Di sini, si gadis rubah ini pun melihat kalau ini adalah suatu sisa pertarungan si kampret yang berasal dari sekte Sword dengan seekor monster tingkat 5. Dan ia juga cukup terkejut karena si kampret itu ternyata dapat mengeksekusi monster itu hanya dengan sekali cerot dengan pedangnya. Tapi tiba-tiba si gadis rubah ini pun tersentak. Ia meminta Yang Kai untuk segera pergi karena dirinya menyadari kalau saudaranya ada di dekat mereka. Tapi karena jarak mereka yang sudah terlalu dekat, mustahil Yang Kai untuk dapat pergi. Dan kini mereka berdua pun harus dipergoki oleh si kampret ini yang tiba-tiba muncul dengan monster tingkat 6 miliknya. Di sini Yang Kai pun berpikir, wah, si kampret satu ini ternyata memiliki aura dan tekanan yang lebih kuat dari si kampret yang satu lagi. Gadis rubah ini pun yang melihat saudaranya tiba, ia pun langsung merunduk dan menyapanya. Dengan tekanan yang diberikan oleh monster tingkat 6 yang memang sangat kuat, ditambah dengan pertanyaan dari si kampret ini, membuat gadis rubah ini pun tidak dapat berbohong. Si kampret ini pun bertanya kepada si gadis rubah. Ia bertanya kemana saudara-saudaranya yang lain, karena ia merasakan kalau saudara-saudaranya lain itu telah tewas. Gadis rubah ini pun yang tertekan dengan aura yang begitu kuat, ia mengatakan kalau dirinya lah yang telah mengeksekusi saudara-saudaranya yang lain. Dengar jawaban itu, si kampret ini pun tidak terkejut. Dirinya juga bertanya apa alasan si gadis rubah ini melakukan hal itu. Si gadis rubah ini pun menjawab kalau kedua orang itu telah menghabisi semua monster-monster miliknya dan mengambil semua serangga miliknya dan juga menghancurkan benang kesadaran miliknya. Si kampret ini pun yang bertanya apa yang membuat mereka melakukan hal itu. Ia pun dijawab oleh si gadis rubah ini kalau seniornya ini pasti lebih tahu daripada dirinya. Dirinya pun paham dan menerima pembelaan dari si gadis rubah. Tapi dirinya pun juga bertanya kalau si gadis rubah ini pasti tidak mungkin dapat melakukannya seorang diri. Jadi dirinya pun bertanya dengan siapa si gadis rubah ini melakukan kolaborasi. Waduh, kolaborasi nih.
Ia juga mengatakan jika orang luar yang terlibat dengan hal ini, maka si gadis rubah ini harus segera mengeksekusi orang itu. Jadi saat ini ia pun meminta apa yang ditunggu oleh si gadis rubah ini, karena saat ini di sebelahnya ada Yang Kai. Yang Kai yang berada di antara mereka, dirinya pun tidak menduga kalau si kampret ini ternyata sangat tegas. Melihat gadis ini pun terdiam begitu saja setelah dirinya menyuruh mengeksekusi orang yang ada di sebelahnya, ia pun bertanya, "Kenapa?" Waduh, bukankah si gadis rubah ini sudah tidak memerlukan pengawal lagi? Gadis cantik ini pun mengatakan kalau dirinya tidak dapat melakukan hal itu. Dan tentunya hal itu membuat si kampret ini bertanya-tanya, "Apa alasannya, Dek?" Dengan tegas, si gadis rubah ini mengatakan kalau dirinya menyukai orang ini. Mantul, pengakuan cinta nih. Dan hal itu Yang Kai pun terkejut. Dirinya tidak menduga kalau si gadis ini malah memberikan suatu alasan yang aneh. Dengan malu-malu, dirinya pun mengatakan kalau dirinya telah menjadi milik dari pria itu. Malu-malu, gadis ini pun mengatakan kalau dirinya sangat menyukai pria yang ada di sana. Dan hal itulah alasan kenapa dirinya tidak dapat memenuhi perintah itu. Karena hal itu, si kampret ini pun kesal. Ia mengatakan kalau si gadis rubah ini harus dihukum saat mereka kembali ke sekte. Untuk menyelesaikan masalah yang ada di sini, dirinya lah yang akan mengeksekusi Yang Kai di tempat ini. Melihat tekad saudaranya tidak main-main, gadis rubah ini pun meminta agar Yang Kai segera pergi dari tempat ini dan dirinya akan mencoba mengulur waktu. Tapi Yang Kai pun malah santuy-santuy aja. Kini si kampret ini pun menyuruh monster miliknya untuk menyerang Yang Kai. Kini monster itu pun mulai menyerang Yang Kai. Tapi Yang Kai pun dapat menghindari serangan itu dengan cara melompat ke udara. Dari atas sana, Yang Kai pun melepaskan ki miliknya ke arah monster itu. Begitu juga dengan monster itu, yang menimbulkan suatu efek ledakan di atas sana. Yang Kai yang tidak terima diledek oleh si kampret itu, dirinya pun melakukan inisiasi untuk menutup jarak di antara mereka. Yang dikonter dengan serangan gelombang yang ditembakkan oleh monster itu. Tapi serangan itu pun dapat dihindari oleh Yang Kai. Berhasil menghindari serangan itu akhirnya membuat jarak di antara mereka pun semakin kecil. Dan kini Yang Kai pun yang telah berada di belakang si kampret itu, ia pun siap untuk menghajarnya. Sayangnya serangan Yang Kai pun dapat ditahan. Bahkan Yang Kai pun harus terhempas dari benturan itu. Sana, Yang Kai pun melepaskan ki-nya ke arah monster itu. Si kampret ini yang merasa kalau dirinya unggul jauh dari Yang Kai, ia pun kembali menyuruh monsternya untuk mengeksekusi Yang Kai. Tapi monsternya pun diem-diem baik. Bahkan monster itu langsung menghempaskan si kampret itu yang berada di atasnya. Kini monster itu malah memancarkan aura membunuh kepada si kampret itu, yang membuatnya pun bingung tentang apa yang dilakukan oleh Yang Kai hingga membuat monster miliknya hilang kendali. Dirinya pun bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan songong, Yang Kai pun mengatakan kalau serangan menggunakan monster-monster itu tidak akan berguna untuk dirinya. Bahkan saat ini Yang Kai pun menyuruh monster itu untuk menyerang si kampret ini, tapi serangan monster itu pun dapat dihindarinya dan dirinya pun langsung melesat ke arah Yang Kai dengan tinjunya yang telah dilapisi oleh energi ki. Begitu juga dengan Yang Kai. Serangan mereka pun yang berbenturan satu sama lain membuat suatu efek ledakan yang sangat kuat, yang membuat mereka berdua pun harus terpental. Si kampret ini yang masih terkejut dengan kekuatan Yang Kai, ia pun tidak menduga kalau masih ada suatu serangan lainnya yang berasal dari arah atas, yang menimbulkan suatu efek ledakan yang sangat kuat. Tapi sayangnya, serangan itu pun dapat dihindarinya. Si kampret ini pun sadar kalau dirinya akan sangat kesulitan jika harus menerima serangan dari Yang Kai lagi. Lalu, ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Melihat lawannya mencoba kabur, Yang Kai pun tidak tinggal diam. Ia pun langsung mengejarnya dengan cara menaiki monster itu. Si kampret ini yang kabur, dirinya pun berpikir bagaimana mungkin dan bagaimana caranya dirinya harus mendapatkan monster itu kembali. Sedangkan yang dipikirkan oleh Yang Kai, ia pun berpikir kalau dirinya harus segera menyelesaikan ini semua sebelum batas waktunya habis, karena memang akan sangat sulit mempertahankan kesadaran monster ini. Yang Kai pun memutuskan untuk menyuruh monster ini melepaskan ki ke arah si kampret itu.
Tiga tembakan ki yang diberikan oleh monster ini dapat dihindari oleh si kampret itu, tapi tidak dengan serangan keempat Yangkai yang tepat mengenai punggung dari lawannya, yang membuat si kampret ini pun langsung